Selamat datang di Cerita Senin Pagi bareng Vina dan Juki. Halo Vina. Halo Juki. Akhirnya kejadian juga ya kita episode pertama. Walaupun ini udah kita rencanain dari 2023 ya. Betul sekali, dari 2023 nih ya. Dan selama menunggu nih akhirnya episode pertama keluar, udah banyak banget ya sebenarnya yang kita lewatin nih Vin. Bener. Baru berapa hari 2025, tapi udah banyak banget ya. Bahkan dari 2003 ke 2025 jauh. Iya, bener juga Ju. Iya udah setahun Vin. Lebih loh 2023. Iya betul sih. Hampir setahun ya dari kita ngidein pengen punya podcast ini sampai akhirnya kejadian. Betul sekali. Dan ternyata banyak ya di 2024 yang kita lewatin. Ini mungkin pengen cerita ke teman-teman ya yang dengerin ini. Di awal 2024 kita ngapain, Vin? 2024 kita berkomitmen melakukan sesuatu bersama. Ya elah, kedengarannya kayak heroik banget. Padahal bukan cuman. Padahal kita motivasinya cuman. Iya, motivasinya sih cuman. Tapi kenyataannya malah hampir mengubah hidup ya? Apa mengubah hidup? Betul. Mengubah hidup kayaknya ya. Mengubah hidup ya. Perspektif lah yang pasti ya. Mengubah perspektif, cakep katanya. Jadi di 2024 awal itu kita berkomitmen untuk hidup lebih sehat. Enggak, Vin, kita berkomitmen untuk nurunin berat badan. Oh iya benar. Tapi to be honest sebenarnya gue waktu itu mah nggak pede loh buat ngomong nurunin berat badan tuh. Jadi gue kayak menutupi ketidakpedean itu dengan bilang gue pengen lebih sehat gitu. Walaupun iya sih niatnya pengennya nurunin berat badan, tapi nggak berani waktu itu. Betul. Ya karena kan rasanya kayak shallow ya sebenarnya ya nurunin berat badan. Tapi sebenarnya perjalanan kita tuh mulainya dari ya keshallowan itu ya. Iya, betul. Tapi emang parah sih waktu dulu ya. Maksudnya kita nggak sadar gitu seburuk apa situasi kita waktu itu. Betul sekali. Jadi nih teman-teman, kita ikutan suatu program namanya Eating Reorder. Dan ini sebenarnya awalnya gue tahu dari beberapa temen, lalu nggak kepikiran tuh untuk ikutan karena kan nggak ngerasa badan tuh nggak overweight banget ya. Sampai kalau gue nih suatu ketika melihat foto gue di acara sekolahnya anak, oh my god sudah lebar ya, dan baju-baju tuh kayak makin gak nyaman dipakai. Akhirnya gue ngajakin Vina lah ikutan ini. Nah lu kenapa mau langsung oke tuh waktu dulu tuh? Kalau gue kan di awal itu tahun berapa? Akhir 2023 ya? Iya betul. Ya akhir 2023 tuh kayak kalau kondisi badan sih sebenarnya nggak berubah ya dari beberapa tahun ke belakang. Memang di state hampir obesitas gitu. Udah obesitas malah. Nah tapi kan itu kondisinya hidup tuh lagi kayak stagnan gitu. Jadi kayak butuh perubahan. Nah akhirnya ketika ada yang menawarkan sedikit perubahan ya langsung gue tangkep aja gitu. Bahasa kita sih sebenarnya murahan ya sebenarnya. Tapi itu kan istilah masa lalu ya. Ternyata keinginan untuk melakukan perubahan atau untuk berubah, mau disebut murahan mau enggak, ternyata dampaknya gede gitu. Mantap. Nah jadi guys, kita tuh ikutan program Eating Reorder ini di awal 2024. Dan you know what? Dan sekarang di awal 2025 kita jadi apa, Fit? Coach Eating Reorder. Widih. Asik. Gak kebayang ya. Bahkan ini sedikit kebalikan dari gak kebayang kayak Juk. Malah lebih kayak ini hal yang dulunya dihindari deh kalau gue sebenarnya. Oh iya, kenapa? Bukan dihindari ya, lebih kayak gak mungkin lah gue kesana, gak mungkin lah gitu. Kan pada saat itu kan ini nggak tahu deh ini termasuk bagian dari insecure apa enggak gitu ya. Cuman kan waktu itu memang ada bahkan berpikir untuk turunin berat badan aja masih jauh gitu ya. Wah apalagi jadi coach gitu. Jadi kayaknya nggak mungkin lah gue kesana. Jadi secara otomatis otak tuh menolak gitu ide kalau
bahkan pengen jadi coach. Kan kalau lo agak beda kan ya Juk ya, perjalanan pengen jadi coachnya itu. Kalau gue kan baru di akhir-akhir gitu. Ini karena ya memang ada sesuatu yang kita pelajari kan. Iya sih, gue ingat lu nya sempat kayak rada menolak gitu ya buat jadi coach ya gitu, kayak yang mikir, kayak Kayak ngeliat ngapain deh sih, nanti gitu. Apa yang membuat lu memutuskan untuk jadi, ya deh gue ikutan gitu. Untuk sertifikasi ya, kan kita jadi coach perlu ikutan sertifikasi. Betul. Kalau ngomongin, kalau kayak tadi gue bilang kan, ngapain sih gitu jadi coach, itu sebenarnya bukan itu lagi kalimatnya. Lebih kayak, nggak mungkin gitu kalimat aslinya gitu. Nah, kan memang selama perjalanan belajar ini ya, belajar mengubah pikiran dan segala macam, akhirnya memang ada sesuatu yang berubah juga di cara kita berpikir. Yang awalnya, nggak mungkin gitu. Ternyata lama-lama, bisa ding. Jadi perjalanan belajar itu yang malah membuat menjadi semakin pengen gitu. Yang awalnya nggak pengen jadi pengen, tapi ini nggak instan gitu ya, nggak misalnya dalam waktu sehari berubah, tapi ada beberapa tahap-tahap yang harus gue jalanin gitu supaya gue bisa ke arah sana gitu. Lu gantian dong Juk, cerita dulu gimana? Ya kebayang Vin yang maksud lo, karena kan kitanya juga ya sisi perubahan pola pikir ini juga bertahap kan ya, nggak yang tiba-tiba langsung pengen gitu. Tiba langsung pengen, tiba langsung punya perspektif yang lebih oke mengenai kehidupan. Enggak ya, kitanya belajarnya dikit demi dikit juga gitu. Jadi mungkin ini perlu disclaimer dulu nih buat teman-teman. Kalau si program Eating Reorder ini yang kita ikutin, kalau bahasa gue tuh pola pikir terhadap makanan, relasi kita terhadap makanan yang kemudian diubahkan lewat program ini. Nah, ternyata perubahan pola pikir ini juga ngaruhnya kemana-mana ya gitu. Banget. Hampir semua aspek sih ngefek ya, kena. Ngikut ya jadinya ya. Ya in the positive way ya, bukan betul. Nggak jadi gila kok. Karena dari tadi kita ngomongin pikiran-pikiran. Cuman dari salah satu aspek perubahan perspektif mengenai makanan itu ternyata ngaruh ke perubahan perspektif kita mengenai sisi lain dari hidup kita kali, kira-kira kayak gitu ya Vin ya, kalau misalnya mau dirangkum gitu. Nah, tapi gue sebenarnya sih pengen tambahin cerita sedikit Juk. Tadi kan di awal kita ngomonginnya tentang nurunin berat badan ya, atau pengen hidup lebih sehat lah atau apalah gitu. Kalau gue sih malah sebenarnya yang lebih kena lagi ke gue gitu ya, yang lebih banyak mengubah hidup itu adalah gue kayak termotivasi atau terpacu untuk menjadi lebih lagi gitu dari sekarang. Gue merinding. Karena kalau sekarang sih gue juga tidak merasa kalau gue kecil ya, nggak sih, kalau itu adalah dikit-dikit, tapi mungkin in general sih nggak ngerasa kecil gitu. Cuma banyak hal yang gue dari dulu tuh gue tutup gitu, kayak nggak mungkin lah gitu. Nah, salah satunya kan ini ya, si makan dan berat badan ini gue mikirnya nggak mungkin lah gue memang sudah ditakdirkan untuk seperti ini gitu. Nah, itu tuh secara tidak langsung ada banyak hal lain yang tadinya gue inginkan, tadinya gue targetkan, tapi kepala gue sendiri yang bilang nggak mungkin lah gitu. Contoh nih ya, ini adalah salah satu contoh gitu. Mimpi gue adalah pengen jadi keynote speaker di international conference gitu. Salah satunya ya. Kan itu untuk scholars itu adalah sebuah pencapaian, penghargaan. Iya, capaian yang sangat luar biasa gitu. Nah, dulu gue sempat ada momen pengen itulah. Terus entah kenapa beberapa tahun ke belakang momen keinginan itu seperti menghilang gitu. Nah, waktu belajar lewat program ini, gue kayak diingatkan kembali gitu dengan mimpi-mimpi besar gitu. Dan kalau teman-teman nanti ngedengerin kita lagi nih di kedepannya, gue pengen cerita gimana mimpi ini terlihat cahayanya. Iya. Maksudnya mimpi ini akan terwujud dan sudah terlihat ininya, arahnya gitu. Tapi ntar aja ya. Itu kan tadi cuma contoh. Wah, gitu. Mantep Vina. Waduh, mantep. Merinding gue loh. Karena gue juga jadi keingetan ya, kalau misalnya lo jadi keingetan soal mimpi-mimpi besar lo, mirip-mirip lah ya, tapi gue inget banget ya.
waktu di satu titik yang masih berkaitan sama program ini juga. Kayaknya kita waktu itu lagi bareng juga kan ya, guanya juga cerita sama lu. Kok gue jadi kayak ngerasa melimitasi diri sendiri, nggak membiarkan diri gue melakukan hal-hal yang biasa gue lakukan. Kok gitu ya gitu. Dalam perjalanannya kemudian gue mengetahui sih lewat berbagai proses nih, kenapa ya dulu guanya melimitasi diri sendiri. Nah, dengan pengetahuan itu, akhirnya gue bisa, kalau gue ngomongnya tuh jadi kembali ke versi Juki yang dulu, tapi versi upgraded-nya gitu loh, Vin. Asik. Yang dulu yang punya cita-cita tinggi, tapi udah lebih bijak sekarang. Wah, keren banget ya. Ini banget ya, apa namanya, sesuatu banget lah istilahnya. Karena ini kan nggak banyak orang yang menyadari hal ini ya. Iya, betul. Jadi sangat bersyukurlah kita kalau bisa masuk sampai ke tahap ini. Betul. Kayak Upin Ipin. Nah, gue tanya lu dulu, Devin. Tadi tuh gue penasaran. Kan lu tadi kepikiran bahwa, oh ternyata mungkin juga kok gitu. Kapan sih mulai kepikiran mengenai hal itu? Kapan ya? Wah, ini kita recall setahun ya. Berarti kan kita awalnya startnya dari program pengen nurunin berat badan kan ya. Betul. Nah, dulu nih sebelum ikutan program ini gue juga udah coba macem-macem gitu, bikin listnya juga panjang lebar, bisa bikin satu novel. Tapi intinya adalah waktu cobain program-program itu antara bisa turun tapi langsung balik lagi, atau turunnya emang cuma dikit gitu. Nah, jadi begitu dihadapkan dengan program-program diet lah ya waktu dulu nyebutnya, gue langsung kepikiran ya paling bisa lah ini mah 5 kilo mentok gitu. 5 kilo tuh udah senang banget lah, udah bisa sampai kayak gitu. Itu secara tidak langsung jadi target gue gitu. Nah, jadi gue tuh mulai ngerasain perubahan itu memang gradual banget, jadi nggak drastis. Di awal-awal program malah gue kayak, gue pengen berhenti aja gitu, karena sebel ngeliat makanan-makanannya. Nah, tapi di bulan pertama sih kayaknya ya, waktu itu belum berat badan yang kena, waktu itu masih hasil medcheck yang kena. Nah, gue kan kaget sendiri loh, kok hasil medcheck gue bisa bagus ya? Emang awalnya jelek, Vin? Awalnya jelek dong. Awalnya hasil medcheck gue jelek gitu, yang to the point yang gue nggak perlu medcheck gue udah tahu karena udah kerasa semua gejalanya. Yang jelek apa aja, boleh tahu nggak? Kolesterol jelek, terus gula darah jelek. Kalau tekanan darah tinggi nggak kena karena gue pada dasarnya tekanan darahnya rendah. Jadi kalau pas udah makan makanan yang berlemak gitu jadi normal tekanan darah gue. Nah, tapi normal tuh pas kena alat gitu ya. Kalau leher segala macam sih sakit gitu, kerasa badan gue semuanya tegang keras gitu. Itu kan karena kesehatannya nggak bagus. Nah, pas di bulan pertama itu gue tes beneran, terus pas gue lihat loh kok semua hasilnya normal, langsung gue kayak wah ada sesuatu nih gitu. Akhirnya gue lanjutin kan, yang tadinya udah mau nyerah gue lanjutin, terus lah kok terus ya, kok sustain gitu walaupun sudah berbulan-bulan gitu. Nah, sustainnya tuh sampai to the point berapa ya? Akhir ini tuh akhir program tuh gue kena sampai 10 kilo hilangnya kan ya. Nah, terus habis itu, yang menariknya adalah habis itu tuh masih ada sih momen naik dikit, terus turun lagi, naik dikit, terus turun lagi, naik dikit, turun lagi. Cuman nggak yang langsung tiba-tiba naik sampai gimana banget gitu. Jadi kayak bisa sustain dan bahkan masih bisa lebih bawah lagi. Nah, di situ itu momen yang ngasih tunjuk ke gue kalau banyak loh hal-hal yang mungkin, tapi kita tadi kayak kata Juki, kita membatasi diri sendiri gitu. Ya sejak saat itu gue jadi kayak terbuka lagi pikiran buat, wah gue harus ngebuka lagi nih si semua mimpi-mimpi yang gue bilang ke diri sendiri kalau itu nggak mungkin. Nggak kok, semuanya mungkin kok. Aduh, pengen tepuk tangan gue, Vin. Gue tepuk tangan dulu ya. Gue juga ya. Nah, soalnya ini kan sesuatu yang bagus ya, pengennya sih kita share ke banyak orang gitu. Betul. Tapi kalau nggak ngelewatin mungkin susah gitu untuk orang-orang ini kita bilang ada kok sesuatu yang bisa kok, hidup tuh nggak gitu-gitu aja bisa loh.
Iya. Mendeskripsikannya susah ya gitu. Dan kadang kalau menurut gue tuh cerita kayak gini tuh kita lupa sebelum masa seperti sekarang tuh dulu perasaan kita kayak gimana tuh kadang udah nggak kebayang gitu untuk menjelaskannya jadinya, Vin. Kebayang nggak maksudnya? Betul. Iya. Jadi kan kita lupa, kita juga dulu gitu. Dan kadang tuh bingung kita mau menjelaskannya tuh seperti apa jadinya gitu. Betul. Tapi pengen. Karena kerasa ya perubahannya tuh, dan walaupun subjektif menurut kita ya, tapi kan menurut kita ini tuh membuat kita jadi lebih baik gitu. Makanya pengen sharing, dan podcast ini mungkin salah satu media kita nih mau sharing ke teman-teman mengenai perjalanan kita kali ya. Ya, perjalanan kita sehari-hari, yang kita pelajari dari apa yang kita temui sehari-hari gitu. Mudah-mudahan bikin teman-teman tambah semangat juga di hari Senin pagi bekerja. Sebelum bekerja padahal ya, tapi gak apa-apa lah. Menemani di perjalanan ya. Lumayan nih, kita juga kan punya Ibu Vina yang bekerja sebagai abdi negara. Aduh, abdi negara. Iya. Nah, kalau misalnya kan tadi lu tuh ceritanya mengenai jadi tersadarkan gitu bahwa oh semuanya mungkin kok itu. Nah, kalau gue tuh tersadarkan bahwa gue melimitasi diri sendiri tuh sebenarnya setelah selesai program. Gue inget banget waktu itu lagi ada eventnya Eating Reorder ya di Bandung kan, lalu ngobrol nih dengan foundernya Coach Roy Irawan, dan ya somehow setelah ngobrol itu gue ngerasa loh kok gue mau limitasi diri sendiri ya gitu. Gue sebenarnya nggak ini juga sih, karena kan gue dalam keadaan lebih dikit lah ya waktu awal ikutan program Vin, jadi gue nggak ngerasa yang terlalu akan kesusahan. Gue belum pernah ikutan diet yang lain, gue cuman kayak berusaha nurunin berat badan sendiri, tapi ya yang nggak jadi-jadi lah ya, orang nggak punya ilmunya gitu kan, nggak punya ilmunya, cuman mikirnya ya lewat olahraga bisa, padahal nggak cukup gitu doang, malah mungkin tidak tepat gitu kalau misalnya olahraga doang tapi makanannya malah nggak diatur gitu, karena yang paling ngaruh kan makanannya ya jadinya ya. Nah barulah join Eating Reorder. Sebelumnya gue belum pernah ikutan program-program yang lain juga sih, dan gue ngerasa ya tinggal gue ikutin nanti bisa lah gitu. Jadi sebenarnya gue nggak ada keraguan bahwa berat badannya bakal turun ketika, atau misalnya bakal yoyo gitu. Sebenarnya nggak ada kepikiran ke sana. Gue yakin ngikutin program ini sampai habis pasti berat badan gue turun-turunnya segimana ya gue nggak tahu, tapi pasti bakal ada hasilnya. Yang gue yakini sih demikian ya. Tapi pelajaran yang soal melimitasi diri itu ya setelah programnya selesai ketika ketemu Coach Roy itu gitu. Dan setelah sadar itu tuh gue melalui beberapa proses di mana akhirnya gue tersadar juga kenapa guanya melimitasi diri sendiri. Dan ketika gue tahu reasonnya apa, gue jadi nyaman sekali gitu, tidak melimitasi diri sendiri lagi, dan kembali mau punya mimpi-mimpi besar lagi gitu. Jadinya sama ya Vin ya, jadinya mau bermimpi besar lagi walaupun mungkin prosesnya berbeda ya. Gila. Seru ya. Tiba-tiba gue keingetan ini Jek. Tadi pas lo ngomong, gue lupa sih tadi sama momen kita waktu di Bandung itu. Gue ingetnya waktu itu kita udah keluar program kan. Beberapa minggu lah ya habis itu ya. Juli kita kelar program Juni, gue inget. Harusnya Mei tapi mundur ke Juni. Terus abis itu ada acara di Bandung. Nah kan udah kelar tuh waktu itu acara di Bandung. Nah abis itu kan kita ada acara tuh ya ngobrol-ngobrol tuh, yang tadi lo bilang makan. Nah terus gue inget banget waktu itu. Jadi sempat hilang dari ingatan gue. Kenapa tiba-tiba muncul ya? Si Coach Roy itu bilang gini, Juk. Ayo bentar lagi bakal ada sertifikasi gitu. Nah di situ mindset gue, walaupun udah akhir program, mindset gue adalah nggak mungkin lah gitu, masih gitu mindset gue. Nah terus tiba-tiba Coach Roy-nya bilang gini, biasanya kalau udah ketemu gue bakal jadi coach nih, gitu dia bilang Juk. Iya gue inget itu, gue inget yang itu. Karena di situ gue nyodok lu kan gitu, terus dia ngomong gitu, biasanya kalau ketemu gue jadi coach. Nah gue nggak inget bagian lu gelitikin gue atau apalah gitu ya. Tapi yang ada di kepala gue tau nggak Juk? Apa Juk? Apa? Ih pede banget nih orang. Gitu. Coach Roy, semoga lo mendengar podcast ini ya.
Iya loh, gue mikir gitu, ih ini orang pede. Maksudnya yang gue banyak belajar ya hari itu, dan banyak sekali hal-hal yang gue setuju lah gitu ya. Nah ini adalah salah satu poin yang gue nggak setuju waktu itu ya. Orang sekarang kan nggak mungkin nggak setuju ya, orang gue udah diinaugurasi. tapi maksudnya gue inget banget waktu itu di kepala gue bilang itu, ih buset pede banget nih orang gitu. Bukan not in a bad way ya, maksudnya bukan kayak nggak mungkin lah, nggak gitu, kayak loh kok bisa ngomong kayak gitu orang ini gitu. Ngomongnya pede banget, kalau udah ketemu gue bisa jadi coach lah. Gitu maksudnya. Kebayang nggak sih ini bukan negatif gitu ya, bukan hal yang, bukan yang bilang lo kepedean deh, nggak gitu, tapi lebih ke bilang kok bisa sih elunya punya kepedean seperti sepede itu gitu. Iya, kok bisa sih sepede itu, karena gitu, kita lagi dalam kondisi tuh masih nggak bisa punya kepedean seperti itu gitu untuk diri kita sendiri ya waktu itu ya kebayang. Iya benar. Nah habis itu tuh kan memang ada proses-proses lain yang kita hadapi, yang kita pilih kan untuk kita ikuti. Nah disitulah mulai berubah lah pikiran gue gitu, sampai akhirnya ya sampai di poin ini sekarang gitu ya. Gitu tiba-tiba ingat gue. Coach Vanda, coach kita berdua, semoga denger juga ya Vina bilang apa. Aduh lucu banget gitu. Otak tuh lucu banget ya cara bekerja. Kenapa tiba-tiba inget? Gue udah lupa momen ini beberapa bulan, kenapa tiba-tiba keinget. Ya gitu teman-teman ya, amazing perjalanan gue dan Vina nih setahun ini. Dari yang awalnya cuman pengen nurunin berat badan, ternyata sekarang wah yang berubah tuh kayaknya segala aspek kayaknya Vin ya. Betul, berubah segala aspek, dan pengaruhnya sangat-sangat positif sih buat hidup gue dan hidup orang-orang yang ada di sekitar gue. Nah itu baru garis besarnya cerita kita selama setahun kemarin ngapain aja. Dari merencanakan podcast ini sampai akhirnya podcastnya keluar, apa yang terjadi kepada gue dan Vina selama setahun. Penasaran nggak teman-teman sama cerita detailnya? Soalnya kita semangat nih nyeritainnya. Kalau penasaran, dengerin podcast kita terus ya. Ikuti juga Instagram kami di @podcastccc untuk dapat berinteraksi dan mendapatkan info terkini. Kita ketemu lagi teman-teman minggu depan bareng Vina dan Juki di Cerita Pagi yang semoga menginspirasi ya. Sampai ketemu minggu depan. Dah.